Nama-nama, Yahya, dan Yohanes, Yuhanan atau Yuhana, adalah nama-nama yang sama sekali berbeda. Maupun dengan arti dalam Al-Quran dan Alkitab, dalam Islam Yahya arti, mempercepat, atau menghidupkan, mengacu pada kemandulan ibu Yahya yang disembuhkan oleh Allah, serta khotbah Yahya yang, sebagaimana diyakini umat Islam, membuat hidup iman Bani Israel. Sedangkan dalam Kristen Yochanan, yang berarti, Yahweh Maha Pengasih, Allah Maha Baik. Nama Yohanes Pembaptis sendiri berasal dari bahasa Ibrani Yohanan Hamakbil, dalam bahasa Aram, Yohanan Sliha. Yang ditranslate ke bahasa Yunani, Yohanes Baptis, ke bahasa Latin, Yohanes Baptista, bahasa Inggris, John the Baptist. Ayahnya, Zakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia yang bertugas di Bait Allah. Ia merupakan keturunan suku Lewi, putra dari Elisabet, saudara sepupu Maria, ibu Yesus. Dalam Kristen, Yohanes disimbolkan dengan seorang pertapa mengenakan pakaian dari bulu domba yang sedang berkhotbah dan bersanding dengan seekor domba, dan tanggal peringatannya dalam Kristen Katolik maupun Kristen Ortodoks adalah tanggal 24 Juni dan tanggal 29 Agustus, tanggal 2 Januari Taut dan tanggal 7 Januari Sinaksis. Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Yesus Kristus. Yesus mengatakan, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, dalam Matius 11 ayat 11. Yohanes diberi gelar pembaptis karena pekerjaannya yaitu membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan nama Yahya yang digunakan dalam Al-Quran itu diambil dari nama dalam Alkitab yaitu Yehia adalah nama orang yang hidup pada masa Daud atau sekitar 10 abad sebelum masa Yohanes dan bertugas sebagai penjaga tabut perjanjian, peti yang berisi barang-barang suci Bani Israel, seperti gulungan Taurat dan relik peninggalan Musa dan Harun. Jadi nama John, Yahya, bukanlah nama yang unik atau luar biasa dan kesalahan Al-Quran jelas terlihat. Rupanya sumber asli kontroversi ini adalah Abraham Geiger yang menulis buku berjudul Washet Mohammed aus dem Judentum auf Genomen. Ulama tentang asal-usul nama ini. Al-Suyuti menyatakan dalam Al-Itqan fi petik terbalik ulum Al-Quran. Yahya, putra Zakaria, orang pertama yang menyandang nama itu menurut Al-Quran. Ia lahir 6 bulan sebelum Isa, dan diberi kenabian saat masih muda, dan dibunuh secara tidak adil. Tuhan menggerakkan Nabuchodnosor dan pasukannya melawan para pembunuhnya. Yahya adalah nama non-Arab, tetapi juga dikatakan oleh beberapa orang berasal dari Arab. Menurut Al-Wahidi, dalam kedua kasus, nama tersebut tidak mengizinkan perkawinan. Dan Al-Kirmani berkata, pada kasus kedua, yakni nama yang berasal dari bahasa Arab telah dikatakan bahwa, ia disebut demikian karena Allah telah menghidupkannya dengan keimanan, dan karena rahim ibunya menjadi hidup bersamanya, dan bahwa ia mati syahid, karena orang yang mati syahid itu hidup. Bal ahyahun petik terbalik inda rabihim yurzakun. Ada pula yang menyebutkan maknanya adalah, yamut, yaitu, dia meninggal, seperti ketika kita menggunakan, mafazah, untuk makna, mahlakah, dan, salim, untuk makna, ladik. Nama Yahya juga membingungkan banyak apologet Kristen. Paul Casanova berpendapat bahwa Yahya adalah sebuah kesalahan yang perlu dikoreksi. Mingana, mengikuti jejak Margoliouth, meyakini bahwa puisi pra-Islam adalah pemalsuan pasca Islam. Sebuah teori Al-Quran adalah buku pertama dalam bahasa Arab yang pengarangnya adalah kesulitan yang sangat besar. Ia harus mengadaptasi kata-kata dan ekspresi baru ke dalam ide-ide segar, dalam bahasa yang belum ditetapkan oleh tata bahasa atau leksikografi apapun. Arthur Jeffery berpendapat bahwa tidak tampak jejak nama yakni Yahya dalam sastra awal Arab. Jane Damen Macauliffe dan Daniel Colson dalam karya-karya ensiklopedis. Suku Mandaean adalah komunitas yang tinggal di Irak dan Iran, dan berbicara dengan dialek Aram atau Mandaik seperti yang biasa disebut dalam sastra. Mereka mengaku sebagai pengikut Yohanes Pembaptis. Menurut para sejarawan Kristen dan menurut para penjelajah Muslim telah mengadopsi nama Sabiun agar termasuk dalam kategori orang dalam Al-Quran maupun hadits. Bukti ini jelas dari salah satu kitab suci mereka disebut Drasa. Kamus Mandaik adanya mengenai nama Yahya dan Yuhana, sebagaimana digunakan dalam kitab suci mereka, dengan nama Yahya Yuhana. Dalam buku doa kanonik mereka, yang akhirnya menjadi diarabkan atau diadopsi ke bahasa Arab jadi Yahya.
Dan dalam banyak bentuk bahasa Aram lainnya adalah Yahye atau Yahaye, dan muncul berbagai kiraat dari Al-Quran. Dalam kiraat Hafs dan Hamzah dibaca Yahaye tanpa imalah, dalam kiraat War.sh dibaca Yahaye dengan imalah. E.S. Drower menjelaskan perbedaan antara nama malwas Sa'ad dan lakab. Dalam Yahya Yuhana, Yahya adalah nama malwas atau nama sebenarnya dan Yuhana adalah nama lakab atau nama awam. Dan kata tidak ada seorang pun sebelum kelahiran Yahya yang pernah diberi nama Yahya oleh Allah. Al-Tabari memberikan laporan untuk kedua penafsiran tersebut, tetapi berpendapat bahwa penafsiran terakhir tampaknya lebih benar. Al-Quratubi menyebutkan kedua pendapat tersebut tetapi tidak menyatakan preferensi. Dan Ibnu Katsir, yang mengutip pendapat Al-Tabari, jadi tidak ada para ulama maupun penafsir yang mempunyai tafsiran yang sesuai dalam pemikir Islam sekarang, dalam menafsirkan nama tidak nama yang bernama Yahya sebelumnya. Nama Yahya sendiri secara bahasa Arab, diambil dari bahasa Ibrani nama Ibrani Yechia atau Yehia. Yehia sendiri adalah nama orang yang hidup pada masa Raja Daud atau sekitar 10 abad sebelum masa Yohanes Pembaptis, dan bertugas sebagai penjaga tabut perjanjian, peti yang berisi barang-barang suci Bani Israel, seperti gulungan Taurat dan relik peninggalan Musa dan Harun. Hal ini bisa kita lihat dari catatan Ethel May Stevens. Lady Drower adalah seorang antropolog budaya, orientalis, dan novelis Inggris yang mempelajari Timur Tengah dan budayanya, salah satu spesialis utama Mandaean. Salah satu kitab suci mereka disebut Drasade Yahya atau Kitab Yahya. Kamus Bahasa Mandai menyediakan informasi lebih lanjut untuk nama, Yahya, dan Yuhana, sebagaimana digunakan dalam kitab suci mereka. Di mana dalam nama Yehia bahasa Ibrani kalau dialek Aram, nama ini menjadi Yehye atau Yehya dalam Arab jadi Yahya, dan dalam bahasa Yunani jadi Yechia atau latinkan Yehia. Tertulis dalam kitab 1 Tawari pukul 15.24. Yehia sendiri berarti Yahwe yang hidup, sedangkan arti nama Yohanes adalah Yahwe pengasih atau Yahwe adalah kelimpahan. Jadi artinya Yahya maupun Yohanes atau Yohana adalah tokoh yang berbeda dan berbeda pula arti namanya.